Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya untuk membantu saya dalam mendiseminasikan aksi nyata yaitu budaya positif di SDN 2022. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, syukur kepada Allah yang telah memberikan kita semuanya kesempatan, kesehatan. Kemudian kepada saya ucapkan syukur kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan kesempatannya di dunia nanti. Amin. Perkenalkan, nama saya Fitriana Rizky, saya dari angkatan 10 Kabupaten Kendal. Saya bekerja di SDN 2022. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Untuk kesepakatan forum diseminasi hari ini, jika Bapak Ibu ingin izin keluar dengan ada keperluan, monggo silakan izin dahulu. Kemudian Bapak bisa sebentar, ya. Nah, Bapak Ibu, aksi nyata modul 1.4 budaya positif yaitu mendiseminasikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu, di sini tugas saya sebagai CGP pada akhir modul 1 yaitu mendiseminasikan, maksudnya mensosialisasikan, menyebarkan tentang pemahaman pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya pelajari. Nah, di sini sebelum masuk ke budaya positif, saya perkenalkan dengan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru itu memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid itu Bapak, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di dalam nilai-nilai Pancasila tersebut terdapat banyak sekali budaya positif. Di sana juga masuk juga profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu ada pertama berkebinekaan global, kemudian ada kemandirian, ada kreatif, benaran kritis, dan seterusnya. Sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan pemantik Ibu, Bapak, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Kenapa tidak setuju Pak? Karena kalau setelah ibu dihukum itu timbul rasa takut. Iya. Biasanya anak-anak yang dihukum itu pertama ada rasa takut, kemudian ada rasa dendam gitu. Di kemudian harinya, kalau masih kecil itu biasanya belum adanya rasa takut saja. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Kira-kira betul? Setuju atau tidak? Jika tidak apa-apa, jika setuju juga tidak salah Bapak Ibu. Karena kita di sini sharing ya Ibu Bapak, hal-hal yang telah kita lakukan itu kira-kira benar atau salah, sesuai atau tidak. Nah, di sini nanti kita akan mengetahuinya dengan pemaparan yang saya sampaikan saat ini. Nah, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Iya, saat itu saja. Tapi di kemudian hari dia akan mempunyai rasa gimana caranya jone peleke. Oh, aku gara-gara ini tidak
dia mudah. Seperti itu. Kemudian yang poin ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Berangkat lebih awal diberi hadiah, nilainya bagus diberi hadiah, terus ya seperti itu. Kira-kira seperti itu menurut panjenengan, hal tersebut sesuai atau tidak dalam mendidik anak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak setuju. Ada yang setuju. Kalau tidak setujunya, Bu Mita, dia setuju ya. Bu Mas Uda, setuju. Bu Linda, setuju. Ya. Yang tidak setuju, Bu Siro. Oh Pak Poher deh. Kenapa Pak Poher lagi tidak setuju? Karena itu nanti kalau suatu saat tidak ada penghargaan atau hadiah itu anak nanti paling kembali lagi malas lagi. Iya, membuat tidak permanen ya Bapak Ibu. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar, iya saat itu. Tapi suatu saat jika anak itu melakukan hal yang positif kemudian tidak diberikan penghargaan, dia akan low biasanya. Hal itu, nah itulah yang dinamakan pemberian konsekuensi yang tidak permanen. Lanjut aja. Nah, di sini apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu termasuk belajar mematuhi sesuatu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Akhirnya apa? Disiplin dikonotasikan dengan peraturan. Nah, kecenderungannya itu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jika seseorang yang sudah mentaati peraturan karena ada aturan, itu biasanya ya tidak bisa melaksanakan, ada rasa tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oh, saya berangkat lebih awal agar nanti saya belajar lebih tenang, atau jika berangkat lebih awal saya bisa lebih mempersiapkan pelajaran yang nanti saya pelajari. Kalau anak-anak berangkatnya terlambat kan otomatis akan berungsung ya. Lanjut aja. Nah, budaya-budaya positif tersebut dirangkum sehingga terjadi konsep utama budaya positif yang telah dipaparkan tadi, dirangkum menjadi di satu ada disiplin positif, yang kedua ada kebutuhan dasar manusia, yang ketiga ada motivasi perilaku manusia, yang keempat posisi kontrol restitusi, kemudian yang kelima keyakinan sekolah atau kelas, yang keenam segitiga restitusi. Disiplin positif, kira-kira yang terbersih di benak Bapak Ibu, disiplin positif itu apa Ibu? Bapak, ada yang bisa menyampaikan? Disiplin positif, disiplin itu apa Bu Linda tadi? Belajar ya. Positif itu yang bagus ya. Jadi belajar sesuatu yang bagus. Iya, belajar sesuatu yang positif. Next. Pada umumnya kata disiplin itu diartikan dengan kemampuan untuk mengendalikan perilaku. Belajar mengendalikan perilaku untuk mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang, kemudian menurut peraturan eksternal dan norma yang ada. Terkadang membuatnya tidak nyaman jika tidak mematuhinya. Itu jadinya ini seperti yang saya ungkapkan tadi, disiplin akhirnya dikonotasikan dengan peraturan. Nah, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Contoh, kalau pagi ya Ibu, pasti ini ya, setiap pagi Bapak Ibu menyambut anak-anaknya, salim ya. Kemudian misal di situ kita sapa dengan baik, kita senyum ramah, sehingga menyiapkan psikologis anak ke sekolah menjadi lebih baik. Kemudian ketika di kelas baris dulu, kemudian berdoa, itulah budaya positif yang telah kita lakukan.
berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan universal itu yang kita ketahui itu ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, kemudian percaya diri, sabar, kasih sayang, dan selanjutnya. Next. Disiplin positif itu dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Jadi kalau anak-anak itu sudah kita didik dengan disiplin positif, maka dia akan tertanam sendiri di dalam dirinya untuk melakukan segala tindakannya. Ada kontrolnya. Nah, disiplin positif itu sangat bermanfaat bagi murid dalam memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Di dalam melaksanakan kebutuhan disiplin positif tersebut ada kebutuhan mendasar pada manusia. Satu, bertahan hidup. Contohnya, anak-anak itu kan butuh sandang. Kita juga pangan, papan, anak-anak butuh diberikan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya sehingga anak-anak kita sehat. Yang kedua, kebutuhan berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak itu jika diberikan kasih sayang, misal dalam lingkup sekolah saja kita menunjukkan rasa kasih sayang kepada anak-anak dan rasa diterima segala kelebihan dan kekurangannya, itu anak-anak akan merasa percaya diri. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan, di mana anak-anak itu diberikan kebebasan untuk bertukar pendapat, melakukan segala hal tanpa batasan. Tanpa batasan dalam hal ini, jika hal itu positif, maka kita akan mempersilahkan bisa kebebasan dalam berkreativitas dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Otomatis ya kita mengajar anak-anak itu kita buat anak-anak senang, itu adalah kebutuhan anak-anak. Jika anak-anak itu merasa senang, maka pembelajaran itu akan mudah terserap oleh anak-anak. Kemudian penguasaan. Anak-anak juga butuh kekuasaan, kebutuhan manusia itu juga ada penguasaan, menguasai kelas. Kita harus sebagai guru harus bisa menguasai kelas. Contoh kecil di anak-anak juga punya kebutuhan penguasaan. Contohnya, di situ anak-anak bangga karena ditakuti teman-temannya, itu juga penguasaan. Jahil dengan temannya atau bagaimana dan mencoba dulu di aku. Nah, itu contoh kebutuhan mendasar. Kebutuhan mendasar manusia. Jadi kalau anak-anak tuh misal kok temenku nakal terus kocok-kocoknya juga, itulah ciri-ciri orang yang membutuhkan penguasaan di kelasnya. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia tersebut itu ada yang termotivasi dari eksternal dari luar, dan ada juga dari dalam. Motivasi perilaku manusia eksternal itu dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau dihukum. Aku udah maju dihukum, aku yang marah kasih. Seperti itu. Karena dia takut dihukum. Aku dari hasilnya ini aku main dalam itu karena takut dihukum. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh jika anak-anak, aku mau rajin membaca biar dipuji oleh guru, misalnya seperti itu, atau hal-hal lain. Jadi mereka itu mengharapkan imbalan itu adalah motivasi dia dari eksternal, karena dia ingin dipuji, dia ingin terhindar dari hukuman. Next. Iya. Motivasi perilaku manusia yang muncul dari internal, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Jadi dia itu termotivasi dari diri sendiri itu karena dia punya kesadaran. Aku kudu banget gak sih, itu udah kewajibanku sebagai pendidik atau sebagai pelajar. Aku harus mengerjakan tugasku sendiri karena aku memang ya belajar sebagai pelajar, kalau dikasih tugas juga mengerjakan. Itu karena termotivasi dari diri sendiri, tidak karena di orang lain atau paksaan dari orang lain, misalnya orang tua
motivasi dari internal. Nah, jika sudah seperti itu, hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan karena itu agar meminimalisir motivasi eksternal dari diri murid. Jadi kita tanamkan kepada anak didik kita atau anak-anak kita, jika melakukan hal-hal yang positif itu tidak harus mendapatkan penghargaan atau dipaksa dengan hukuman. Ayo maem, nek ora maem, nek ora maem dia apakan gitu. Ayo makan, karena makan itu kebutuhan manusia. Kalau tidak makan nanti perutnya sakit. Suatu saat dia akan sadar sendiri, oh, nek aku ora maem jangan sampai nek aku perutku sakit ya. Atau anak-anak mengerjakan tugas, dikasihkan tugas. Dia karena dia sudah sadar pulang pasti langsung dikerjakan. Kalau anak-anak yang mengerjakan karena takut dihukum, pulang langsung aku sudah dibawa aku gitu ya. Tapi di sini dia sadar sendiri, oh aku ada PR, aku kerjakan sendiri nanti kalau ada yang tidak bisa bertanya sama itu atau apa, itu kesadaran diri sendiri. Next. Konsep disiplin itu ada identitas gagalnya Bapak Ibu. Konsep disiplin itu ada identitas gagalnya. Jadi hukuman itu akan menyakitkan kepada anak. Kemudian rasa tidak nyaman, kemudian rasa takut, memaksa kepada anak, kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Akibatnya murid tidak jujur ya. Karena dia sudah tertekan, aku ngomong, aku dihukum. Kemudian murid menjadi rendah diri. Jadi Bapak Ibu, hukuman itu akan menjadikan efek-efek seperti ini. Menyakitkan, tidak nyaman. Menyakitkan itu bisa lahir batin gitu. Kemudian rasa tidak nyaman, merasa takut, kemudian merasa terpaksa melakukan itu. Aku pengen terus persoalan gitu misalnya. Nah, itu murid menyembunyikan kesalahan. Adik mau dolanan di mana? Ayo. Kok kotor kabeh ndak bilang? Dolanan nih sawah misalnya. Tapi ndak bilang. Nah, itu dia karena dia takut dihukum karena tidak jujur. Kemudian murid menjadi rendah diri, tidak pede. Kalau anak sering ditekan itu di luar, mungkin di dalam itu dia menjadi anak yang perfect bagus ya. Tapi mungkin kalau di luar berkumpul dengan temannya, dia kadang ada rasa rendah diri. Padahal dia lebih baik dari teman-teman. Kemudian ada rasa kemudian penghargaan. Penghargaan ini Bapak Ibu itu tidak efektif. Menurut penelitian itu tidak efektif. Kenapa? Karena dia akan mempunyai motivasi eksternal. Jika tidak diberi sesuatu, dia tidak ada kesadaran untuk melakukan itu sendiri. Iya, karena tidak ada rewardnya. Reward itu bagus untuk sementara waktu bagus, tapi kalau untuk selanjutnya itu kurang efektif. Kemudian merusak hubungan. Anak yang diberikan penghargaan itu kenapa bisa merusak hubungan? Iya, karena biasanya anak nilainya 100, sama gurunya diberikan temannya yang tidak 100 tidak diberikan. Nah, kemudian ketika dia nilainya 100 dan tidak kita berikan hadiah, mungkin lesu karo gurune. Atau ketika kita berikan hadiah, teman-temannya iri-iri. Nah, itu merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas. Kalau tidak diberi penghargaan, alah bu dan kakak ngajak kayak gitu ya. Atau dia memang bisa melakukan, tapi melakukannya asal-asal. Mau tidak dikasih reward, tidak dikasih penghargaan itu kan bisa dari verbal, bisa dari non verbal, bisa suka barang, bisa melakukan juga yang iya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah ini Bapak Ibu sebagai momoknya guru ya. Kalau tidak diberi ranking biasanya didemo. Karena ranking itu sudah budaya. Oke. Menghukum dengan sistem ranking. Nah itu juga hukuman Bapak Ibu, baik secara eksternal maupun internal. Internalnya mungkin dari diri anak, aku nggak ranking kan dia nggak puas. Tapi dari segi eksternalnya, jika tidak ada ranking maka orang juga tidak akan memberikan pengakuan itu ranking. Apa yang ya? Kayak
menghargai dirinya, merampas hak menghargai dirinya. Sebenarnya dia mampu, tapi karena tidak dapat penghargaan sehingga dia tidak mengeksplor kemampuannya gitu. Merasa sia-sia. Iya, nah, termasuk seperti itu. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal kembali yaitu konsekuensi. Konsekuensinya disiplin positif itu jika diberikan penghargaan dan seperti itu tadi dari segi eksternal dan lain-lain tadi, itu penguatannya jangka pendek mungkin. Jika diberi penghargaan, ujian itu penguatannya itu jangka pendek, tidak dari dirinya sendiri. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, perlu stimulus respon, harus direspon terus. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi sekarang begitu. Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi di sini saya bacakan dulu nanti saya terangkan. Restitusi itu akan mengakibatkan murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian dalam restitusi itu kita fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, dengan restitusi tersebut ada teori kontrolnya, yaitu dirinya memegang kontrol. Jadi seseorang itu baratnya tangan yang dikepal. Nah, misalkan Mbak Mita suruh membukakan, misalnya ini kepala di sini ada sesuatu yang berharga untuk kita. Dari kanan, dari kiri, ngoyok membuka. Ya. Kita itu dikuasai oleh diri kita dan orang lain. Karena ini sesuatu yang berharga untuk kita, yang jadi kontrol itu ya diri kita sendiri, mau membuka atau menutup. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi next ada restitusinya. Dibalik lagi restitusi. Restitusi nanti saya terangkan di belakang. Lanjut. Posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol itu terdiri dari sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, ini posisi kontrol yang diibaratkan adalah guru. Guru harus mempunyai posisi kontrol untuk murid-muridnya. Nah, sebagai penghukum itu berarti seorang yang menghukum bisa menggunakan hukum fisik atau verbal. Tadi sudah dijelaskan di depan. Jika kita sebagai penghukum maka anak akan mempunyai rasa sakit, gitu ya. Rasa terpaksa, memaksa gitu ya. Terus kalau guru sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lembut, lebih lembut. Tetapi itu juga merusak mental anak. Kemudian sebagai teman itu efeknya biasanya suaranya lembut dan lebih merangkul gitu. Biasanya efeknya itu anak akan menjadi ketergantungan kepada kita. Kemudian yang keempat sebagai pemantau atau monitor. Kita hanya mengawasi anak-anak. Yang kelima sebagai manajer. Nah ini Bapak Ibu, sebagai guru kita harus bisa sebagai manajer. Nanti caranya bagaimana menjadi posisi kontrol tersebut nanti di selanjutnya akan saya terangkan. Jadi respon yang menunjukkan rasa tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Next. Nah ini, bagaimana prakteknya kita melakukan 5 posisi kontrol tersebut? Kita bisa mendeteksi pada diri kita sendiri dengan pemaparan saya ini. Posisi penghukum. Posisi penghukum itu biasanya itu dilakukan dengan cara jika ada anak yang salah, menghardik, menunjuk-nunjuk atau meminta, kemudian memberikan hukuman verbal atau fisik, bunjir. Nah, dampak posisi penghukum itu murid akan menjadi pendendam Bapak Ibu. Mungkin tidak
Kemudian murid tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Saya ngulang Pak Pae, ya akan menjaga jarak dengan guru tersebut. Kemudian apa yang diulangnya kadang malah tidak masuk. Lanjut. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Dengan posisi pembuat merasa bersalah ini biasanya suaranya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kemudian guru menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Nah iya kocak, guru ini wis mulang sekolah sebenarnya kamu kok tidak bisa-bisa. Anak pesantren guru itu lembut ya, tapi itu akan merasa sakit dia itu. Dampak posisi merasa bersalah itu akan membuat murid merasa bersalah, terus identitasnya gagal. Ya Allah, aku marah ke guru, dia akan merasa yaitu rasanya tuh telah menyakiti orang lain. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Pokoknya dia tuh akan merasa minder gitu. Next. Sebagai posisi teman, suara guru akan ramah. Biasa ya kalau kita kumpul-kumpul dengan anak ya, suaranya akan lebih ramah dan cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Ini cantik, aku beri mobil, aku gitu. Dampak posisi merasa bersalah ini, murid akan bergantung kepada satu orang, sama gurunya itu. Jadi biasanya anak itu misalnya suka mendeti jajan warga ini, nah aku ya sakit kalau itu kan merasa kayak kita sebagai posisi teman. Nah suatu saat ketika dia dinakali sama temannya karena dia sudah cenderung sama Bu Eni, Bu Eni kayak jajanku di jalur Mas Nafi kayak jajanku lah, jadi seperti itu. Jadi dia tuh merasa tergantung dengan satu orang. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi apa-apa sudah terlalu kita bimbing banget. Misal dia tidak mengerjakan, tidak menulis, tidak mau melakukan hal yang telah diberikan, tapi kita selalu ya itu, jadinya dia itu tidak bisa mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Next. Posisi memantau atau monitor. Seorang pemantau itu bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun bersuara tinggi. Kemudian tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau senantiasa memantau pada saat murid diberi sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Dampak posisi pemantau atau monitor yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang diuji. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri karena orang dipantau dia akan melakukan sesuatu sesukanya sendiri. Nah aku kalau tidak dilihat guru saya tidak ngapa-ngapain, walaupun pelajaran dia main. Tapi kalau sudah ada gurunya langsung dia mengerjakannya, itu dia tidak akan mempunyai kemandirian sepenuhnya. Nah ini posisi manajer Bapak Ibu. Posisi manajer itu posisi yang memang diharapkan sebagai seorang guru. Suara manajer itu lebih netral, tidak emosional dan tidak terlalu rendah, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Misal terlambat, Mas Vino terlambat ya, kenapa? Gimana luntur? Seorang manajer itu biasanya cenderung mengajak murid tersebut memecahkan masalahnya. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Nah, dampak posisi manajer yaitu murid menjadi mandiri dan percaya diri serta dapat memecahkan masalah. Nah, dengan posisi manajer
mengembalikan anak ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Dibacakan kalau peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Keyakinan kelas lebih menekankan pada kalimat-kalimat positif yang bersifat universal. Jadi keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan kelas. Kalau peraturan itu biasanya sudah ada dan harus ditaati. Jika tidak ditaati akan mendapatkan sanksi. Nah, biasanya peraturan kelas itu yang buat satu objek saja, misal guru saja, sekolah saja. Akan tetapi jika keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah itu yang membuat kita semua secara universal. Misal di dalam kelas itu kita sepakati anak-anak disuruh menulis. Jadi keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama yang dibuat bersama, kemudian dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Ada Bapak Ibu di sini yang sudah membuat keyakinan kelas? Sudah, tapi belum berjalan maksimal, Bu. Kesepakatan kelas. Ya, keyakinan adalah kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan itu persetujuan bersama gitu. Ya. Bisa kita keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan dari guru dan murid. Misal di situ jika masuk mengucapkan salam, kemudian ketika guru ketika belajar tidak ramai, melaksanakan piket dengan tertib, itu keyakinan. Jadi anak-anak disuruh nulis sendiri, kemudian nanti kita rumuskan menjadi suatu keyakinan kelas ditempel di dinding. Nah, ketika anak-anak itu lupa tidak melakukan hal itu, kita ingatkan kembali apa keyakinan kelas kita. Dengan kata-kata sebagai posisi manajer. Nah, di sini nanti kita akan kenalan dengan restitusi. Restitusi. Next. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu pertama siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Jadi sebuah kelas kita tuh mau dibuat apa? Biar kita tuh nyaman semua, belajar, ngajar, biar nyaman. Karena guru dan murid itu adalah satu tim, Bapak Ibu. Di dalam modul berikut saya itu, modul 2 itu, guru dan murid adalah satu tim di mana guru dan murid itu mempunyai tujuan sukses bersama di dalam belajar di dalam kelas. Kemudian yang kedua, guru dan siswa mengelola keyakinan yang telah tertulis. Kita bacakan, kita rumuskan, kemudian kita memilah keyakinan yang penting. Yang paling penting apa? Dari 25 anak, yang paling menonjol itu keyakinan yang bagaimana? Nanti kita pilah-pilah di situ. Kemudian mengubah keyakinan kelas itu menjadi kalimat yang positif. Biasanya anak-anak bisa menulis apa yang ada di pikirannya. Kemudian kita rumuskan. Kita buat kalimat yang positif. Kemudian kita mengecek dan menyepakati keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah langkah-langkah dan teori kontrol kita sebagai guru, sebagai posisi manajer, Bapak Ibu. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu teorinya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemarin saya juga praktek pada murid-murid saya, ada 2 anak. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah yaitu semua perilaku memiliki alasan. Oke? Semua perilaku itu memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi yang internal. Contoh kita praktekkan. Lanjut next. Segitiga restitusi itu bisa dilihat sebagai berikut ya diagramnya ya. Contoh, kemarin saya praktek pada murid saya yang terlambat. Ketika dia terlambat, tidak langsung kita tegur atau kita marahi. Kemudian mungkin kita panggil dulu. Nah, kita panggil, misalnya namanya Vino, anak-anak saya kemarin yang saya praktek itu namanya Vino. Mas Vino, kenapa terlambat? Dia akan setiap orang itu pasti punya kesalahan. Guru pun pernah punya kesalahan.
tadi Bu Guru lihat Mas Vino terlambat, kenapa? Dia akan bilang, karena saya tadi malam tidurnya jam 10. Kenapa tidur jam 10? Nonton TV misalnya. Kemudian kita stabilkan kembali mental anak tersebut. Kenapa jam 10? Kemudian tidak apa-apa, untuk saat ini kamu melakukan kesalahan, kamu terlambat. Kita tanyakan dulu, validasi kesalahan. Kira-kira kalau berangkat sekolah terlambat itu salah tidak? Dia akan bilang salah. Karena kita ingatkan kembali di keyakinan kelas kita. Kamu ingat apa itu keyakinan kelas kita kemarin? Dia jawab disiplin dulu berangkat sekolahnya. Ya, berangkat sekolah itu biasanya berbunyi jam berapa? Jam 7. Nah, kalau sudah begitu, kira-kira menurut Mas Vino, biar besok tidak berangkat terlambat lagi, apa yang bisa kita lakukan? Tidur lebih awal dulu misalnya. Tidur lebih awalnya jam berapa? Jam 8. Nanti bangun jam berapa? Jadi kita menanyakan alasan dia melakukan sesuatu. Sesuatu itu kan pasti ada alasannya. Kita tanyakan apa dan kenapa. Kemudian kita memecahkan solusi bersama dengan anak agar apa? Besok tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita akan menstabilkan dulu, kemudian memvalidasi kesalahan dia, kemudian menanyakan keyakinan, sehingga dia akan kembali ke lingkungannya menjadi lebih baik, bisa kumpul lagi dengan temannya yang tidak terlambat, dan dia juga akan percaya diri karena dia merasa salah dan melakukan hal itu, kemudian dia tahu alasannya dan akan memberikan akan mengubah dirinya sendiri dengan mandiri seperti itu. Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu dengan budaya positif yang kita lakukan itu akan membawa angin segar Bapak Ibu. Kenapa angin segar? Karena di sana akan tercipta anak-anak yang mempunyai kebiasaan positif seperti berangkat pagi dengan kesadaran sendiri, meskipun di situ dari rumah orang tua tetap memotivasi. Tidak mungkin ya kalau anak-anak itu berangkat pagi tidak ada motivasi dari keluarga, itu pasti ada. Tapi dia mempunyai kesadaran, misal diajak bangun pagi dia tidak akan marah karena dia mempunyai motivasi sendiri. Oh, buat ibu nanti sekolah, aku berarti harus bangun pagi. Jika dia bangun pagi, aku tidak akan nangis atau lain-lain atau rewel. Kemudian dia bisa menyediakan alat-alatnya sendiri, sudah mempersiapkan mentalnya sendiri, psikisnya sendiri. Kemudian dia berangkat pagi dengan sukacita. Kemudian ketika berangkat ke sekolah, dia juga mempunyai harapan baru dalam belajarnya. Kemudian dia juga akan menjadi anak-anak yang mandiri secara permanen karena dia mempunyai motivasi internal, bukan motivasi dari eksternal. Motivasi eksternal memang tetap diperlukan, akan tetapi tidak untuk menghukum anak, tapi memotivasi anak-anak tersebut sehingga anak tersebut memiliki kemandirian yang permanen. Budaya positif membawa angin segar dan harapan baru bagi dunia pendidikan di Indonesia karena akan mengubah mindset guru dan kepala sekolah. Kenapa mengubah mindset? Karena selama ini dan yang kita alami selama ini, terutama saya sendiri ya, kadang sebagai guru masih di posisi penghukum. Iya betul. Iya. Jika tidak mengerjakan, ayo kerjakan dulu. Kita kadang mengancam anak ya, dengan tidak langsung itu. Orang dikira mungkin, orang saya istirahat misalnya, nah itu termasuk penghukum. Kemudian kita juga masih dalam posisi teman juga deh. Pasti semua posisi kontrol itu kita alami semua. Tadi posisi kontrol tadi ada apa saja Ibu? Ada 5 ya. Apa saja? Penghukum, sebagai teman, manajer yang kelima, monitoring, satunya apa ya? Coba di sebelah ke depan itu, satunya apa ya? Sebagai pemantau. Sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai pemantau, anak itu biasanya nek ora diawasi, dia akan melakukan hal yang dia
inginkan sendiri. Tapi kalau dia diawasi, dia akan melakukan apa yang telah diminta oleh gurunya. Itu kalau pemantau seperti itu. Kemudian murid akan merasa lebih aman, nyaman saat berada di sekolah jika budaya positif tersebut bisa didiseminasikan kepada anak-anak dan teman sejawat sehingga sekolah ini akan menjadi aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. Begitu juga anak itu kita ajak di sekolah ini kita upayakan supaya belajar lebih aman dan nyaman gitu Pak Ibu. Dengan belajar dengan keadaan yang aman, nyaman, bahagia, senang, itu semua kebutuhan manusia nih. Dia akan belajar lebih maksimal lagi. Rasa tanggung jawabnya juga akan lebih besar lagi. Rasa kemandiriannya juga akan lebih besar lagi. Dia memiliki, kita dan semua manusia memiliki kebutuhan berupa kebebasan. Dia akan bebas dalam mengekspresikan kreativitas dia dengan dukungan guru-guru sehingga dia akan mempunyai prestasi yang lebih meningkat lagi. Karena dia punya motivasi internal. Aku punya, dia sudah tergali di sini, misalnya di sekolah sudah tergali apa kemampuannya. Nah, di situ dia akan mengeksplor dengan dirinya sendiri, dengan mandiri. Kemudian tidak ada kekhawatiran tentang sanksi dan hukuman. Dia tidak akan merasa khawatir untuk dihukum atau diberi sanksi karena dia sudah menjaga dirinya sendiri, sudah punya posisi kontrol. Jika aku melakukan sesuatu hal, maka itu tidak baik untuk temanku. Misal untuk kelas bawah seperti saya punya posisi kontrol. Misal jika aku memukul temanku, kasihan temanku sakit, tapi dia tidak merasa aku memukul temanku, aku sudah tidak ada rasa seperti itu. Hal itu jika ada anak-anak yang seperti itu, kita dengan pelan-pelan mengajak mempraktekkan segitiga restitusi tadi sehingga anak itu bisa menyadari apa yang dilakukan itu salah dan akan memberikan efek yang tidak baik kepada orang lain. Kemudian tidak ada kekhawatiran tentang sanksi dan hukuman yang diterima sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih maksimal. Nah, dengan melakukan budaya positif tersebut, maka sekolah kita akan menjadi positif juga. Auranya aura positif, di situ tidak ada anak-anak yang terlambat karena udah waktunya masuk, masih ada yang keliweran baru masuk gerbang, itu tidak ada karena mereka sudah menyadari tanggung jawabnya sebagai siswa. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau menambahkan? Monggo. Kalau tidak ada, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, pada Ibu semua. Kira-kira setelah kita mengetahui budaya positif di sini, mengenai segitiga restitusi yang telah kita lakukan, kira-kira jika ada kasus misal, jika ada kasus seorang murid yang mencontek Linda ini, kira-kira dengan mempraktekkan segitiga restitusi tadi, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apabila ada siswa yang mencontek, yang pertama, kita tidak selalu harus memberikan hukuman yang memaksa, yaitu seperti tadi. Yang pertama, saya akan menanyakan dulu, kamu kenapa hari ini mencontek? Apakah ada kesulitan yang belum paham dijelaskan dari penjelasan saya, atau dia kekurangan bahan pelajaran yang saya, atau memang dia katakanlah dia tidak menguasai hal tersebut gitu. Ada kan siswa misal dia pintar di IPS, IPA, tapi dia lemah di matematika. Jadi saya tarik dulu masalahnya. Kemudian setelah saya ketemu masalahnya, ketika dia bilang, Bu, saya untuk belajar yang berat ini saya kurang, sehingga saya kurang paham. Artinya saya akan memberikan bimbingan lagi kepada murid tersebut dengan memberikan nasihat untuk tidak mengulangi, dengan catatan bahwa mencontek itu suatu hal yang keliru karena menggambarkan bahwa kita kurang jujur. Nah, tetapi kita tidak harus langsung kamu mencontek ya, kamu harus itu
dasarnya. Setelah itu kita benahi, dari saya sendiri juga dari muridnya sama-sama kita benahi. Baru setelah itu nanti kita cari solusi bersama. Misal kok dananya kurang, ya berarti saya harus memberikan tambahan pelajaran kepada si siswanya. Apabila dia sendiri kurang paham atau kelemahannya di situ, berarti saya harus berusaha memaksimalkan. Sekalipun itu tidak maksimal seperti teman-teman yang lain, minimal dia bisa. Seperti itu. Terima kasih Bu Linda Julia. Jawabannya cukup bagus sekali. Itulah yang dilakukan seorang guru ya Bu. Memang kita tidak bisa menjudge ke anak kamu menyontek atau bagaimana, pasti semua tindakan ada alasannya. Mungkin yang pertama dia belum paham, yang kedua mungkin kurang bahan bacanya, yang ketiga mungkin tidak belajar. Nah itu alasannya seperti itu. Kemudian tidak apa-apa sekarang kamu seperti itu. Akan tetapi tadi ada alasannya ya Bu ya. Kemudian guru dan murid saling mengoreksi ya Bu ya. Nah, mungkin dari penjelasan kita yang kurang paham atau bahan ajar kita yang kurang dipelajari pada anak-anak, kita lengkapi kembali sedikit demi sedikit. Kemudian kita stabilkan, kita validasi kesalahan mereka, kemudian kita memberikan penguatan kepada anak tersebut. Nah, jika seandainya untuk berikutnya misal kita cari solusinya supaya tidak mencontek. Nah, kita misalnya seperti itu, kita berkeyakinan kan keyakinan keras kita tidak mencontek misalkan, tidak mencontek. Masih ingat kan keyakinan keras kita kemarin? Oh itu apa ya kalau belum lakukan saat ini? Saya tadi masih mencontek itu kenapa? Nah, alasannya apa kamu mencontek? Karena mungkin saya kurang berani bacanya. Saya sebenarnya sudah belajar, tapi yang saya pelajari tidak keluar di ulangan, misalnya seperti itu. Oh iya, nanti kita pelajari kembali gitu ya. Jadi kita menstabilkan identitas dia agar tidak merasa rendah diri, ya. Kemudian kita validasi kesalahannya, kita perbaiki kesalahannya, kemudian kita memecahkan masalah tersebut dan mencari solusinya. Cukup ya, cukup bagus Bu Linda solusinya. Mungkin bisa dikatakan kepada teman-teman semuanya. Nah, insya Allah ada lagi yang mau ditanyakan atau yang ada yang mau menambahkan? Jadi Bapak Ibu, di sini tadi apa yang telah saya paparkan Bapak Ibu bukan hal yang langka ya Bapak Ibu, semuanya sudah pernah kita alami ya. Sebagai semua posisi itu sudah kita alami, kita belajar bersama. Bukannya di sini saya menggurui, tidak, karena saya di sini juga belajar dari modul 1, kemudian saya diseminasikan, artinya saya salurkan pemahaman saya kepada saya dan pendengar untuk mengoreksi diri sendiri sehingga nantinya kita mencapai kesuksesan dalam belajar, baik untuk murid, diri kita dan teman-teman sejawat kita, sehingga ilmu kita itu bisa bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan bisa ditularkan kepada teman-teman. Jadi amal jari, ya amin. Dan semoga Bapak Ibu termotivasi untuk menjadi calon guru penggerak. Insya Allah, doakan ya Bu. Siapa tahu ya Bu. Amin. Bu Linda semangat, Bu Linda juga saya Bu Linda seperti ini. Karena dari dulu itu memang memang menjadi guru penggerak sepertinya itu ya banyak hal yang dipelajari ya Bapak Ibu sehingga menjadi saya penasaran. Dan di detik inilah ternyata seperti ini. Alhamdulillah ilmu-ilmu yang didapatkan Bapak Ibu, ilmu tersebut tidak selalu kita dapatkan di universitas manapun. Di guru penggerak di sini kita diajari semuanya dari kepemimpinan dan dari posisi kita sebagai seorang guru. Sudah mungkin psikologi guru, psikologis anak, seorang pemimpin dan pengubah pendidikan perubah mindset paradigma akan menular semua ya Bu. Amin, amin. Dan saya butuh bantuannya untuk hasil nyata berikutnya jika diperlukan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat
Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kira-kira sampai di sini Bapak Ibu masih ada ganjalan, masih ada yang ingin ditanyakan mungkin dari muridnya. Murid saya mungkin ada kondisi yang bagaimana dengan saya harus bagaimana, mungkin bisa di-sharingkan dengan kita. Ada yang sering mencolek? Iya. Ada yang sering terlambat? Sama. Ada yang sering berkelahi? Nah, berkelahi? Kira-kira kalau ada yang jebel-jebel sampai konsolnya nangis, apa solusinya Bu Beni? Solusinya anak-anaknya masih nakal sana. Paling ya dinasihati, ditanya, tapi masih gitu terus, mengulang dan mengulang. Terus orang tuanya saya beritahu, saya datang ke sekolah, mungkin cara mendidik di rumah bagaimana, saya tanyain. Kemarin juga gitu sih, pengalaman kemarin, tak tanyain, ternyata cara mendidiknya itu di rumah itu keras. Jadi pas di sekolah saya nggak bisa mengatasi. Terus kasihan juga anaknya ternyata, dia takut, trauma, akhirnya dilampiaskan mungkin di teman-temannya. Iya, makanya itu kan saya jadi tahu kan, oh ternyata cara dididik kayak gini. Memang kita lihat riwayatnya ya, karena dia itu melakukan melakukan sesuatu sesuatu terus, nggak ada perubahan. karena itu ada kebutuhan, nikmat kebutuhan tadi yang belum tercukupi dari dia. Iya. Ada kebutuhan tadi apa penguasaan, ada kebutuhan kasih sayang dan diterima itu kasih sayang dan diterima itu mungkin di keluarga kurang. Jadi dia di sekolah melakukan hal seperti itu untuk pelampiasan supaya dia cari perhatian. Dia butuh kasih sayang sebenarnya dari gurunya, tapi kalau gurunya tidak mempraktekkan, belum pernah mempraktekkan tiga restitusi tersebut, maka anak tersebut akan merasa gurunya adalah seperti teman, sehingga dia tidak akan mandiri sepenuhnya. Dia akan tergantung pada teman. Nah itu posisi kontrol yang menjadi teman itu efeknya seperti itu. Terima kasih Bu pengalamannya. Kemudian ada pengalaman lagi Bu Linda. Bu Linda Fitria seperti Kalau sekarang ini biasa perhubungan atau itu apa? Saya mau bertanya dengan jadi cara mengatasi anak kalau sudah di masih hati tapi tetap aja tiap hari membuli terus, bagaimana solusi yang terbaik pendekatan anak yang terbaik biar tidak mengulang lagi. untuk mungkin saya coba jawab ya Bu Linda ya. Coba kita praktekkan dengan menstabilkan anak tersebut dulu. Mungkin anak tersebut bisa dipanggil, kita ajak ngobrol. Semua orang pasti punya kesalahan, misalnya siapa yang biasanya ngakali Zidan, Mas Zidan, kenapa kamu melakukan itu? Semua orang itu punya kesalahan dan semua orang itu punya kekurangan. Dulu ada kesalahan, dulu juga punya kekurangan. Kamu pun seperti itu. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Apa alasannya? Alasannya apa kamu menjadi kasihan? Kasihan kan temanmu sudah dibully. Seandainya kamu yang dibully, apa perasaanmu? Bagaimana perasaan dibully? Kembalikan memvalidasi kesalahan tersebut. Kita bisa mencoba membuat keyakinan kelas dulu. Dengan membuat keyakinan kelas tersebut, kita bisa mengingatkan anak tersebut dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati.
sudah disepakatan tidak membuli. Kalau membuli itu akan menyakitkan teman. Kira-kira kalau kamu dibully temannya, rasanya bagaimana kembalikan lagi. Untuk saat ini keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati yang belum kamu lakukan? Moyo itu ya, moyo itu artinya apa kalau bahasa Indonesia-nya? Kerennya itu apa? Bully bulan. Membuli itu perbuatan yang baik apa salah? Itu ada undang-undangnya. Nah, itu bisa diberitahukan kepada anak. Anak harus diberitahu. Itu namanya memberikan rasa takut. Oh gitu. Jadi diberikan nasihat, diberitahu efeknya apa gitu dan pelan-pelan kemudian kita kembalikan keyakinan kelas dan memvalidasi kesalahan jika hal tersebut dilakukan maka efeknya seperti ini. Nah, agar kita tidak membuli lagi, apa yang harus kita lakukan? Dengan menyadari kesalahan tersebut, ya orang bully kan dia udah tahu, tapi dia tahu kalau membuli itu akan membuat teman seperti ini, dan kamu sendiri juga akan suatu saat nanti itu akan menjadi imbal balik. Hukum alam itu akan berlaku biasanya. Sampai seperti itu kalau udah anak kenalannya jauh, itu kita juga mengimbaunya anak. Kemudian kita kembalikan lagi itu anak-anak ke masjid tersebut, kira-kira masjidnya mengulang lagi gitu. Nah, dia karena sudah tahu alasannya, membeli itu efeknya bagaimana, kemudian kita tanyakan kepada dia hal tersebut itu baik atau tidak, kemudian kita tanyakan kepada dia mulai kapan kamu tidak akan melakukan. Nah, itu sudah menjadi janji dia kepada kita. Nah, mulai kapan tidak akan membeli sini salah. Besok kita lihatlah nanti kalau kamu masih seperti itu, misal kamu mau mengajar aku, kamu mau saat guru tidak akan kembali, silakan. Insya Allah itu solusi dari saya. Oke. Masih ada lagi, Sino? Kemudian, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir kembali di nantinya di aksi nyata di diseminasi saya selanjutnya Bapak Ibu. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat. Bila ada hukum saya yang masih kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Bisa dipimpin doa Bunda. Bunda Soto. Saya tidak akan bisa. Bu Sira dipimpin doa. Bu punya dosen. Oke, Bu. Kalau pimpin doa yang baik. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Terlambat Mas Vino. Selamat pagi Mas Vino. Pagi. Sudah istirahat? Sudah jajan? Sudah. Mas Vino, Bu Guru mau tanya.
Gak apa-apa ya Mas Vino ya. Tadi pagi tuh Bu Guru lihat Mas Vino berangkatnya terlambat ya. Kalau berangkat terlambat itu perbuatan salah atau benar Mas Vino? Ya. Apa alasan Mas Vino terlambat sekolah tadi pagi? Tidurnya kemalaman. Jam berapa Mas Vino tidur tadi malam? Jam 10. Apa yang dilakukan jam 10 baru tidur? Delok TV. Iya, nonton TV. Iya. Terus bangunnya jam berapa? Bangunnya 6:30. Sehingga masuk sekolahnya persiapannya juga lama kan? Iya. Mas Vino tahu kan bel sekolah berbunyi jam berapa Mas Vino? Jam 7. Kalau setengah 7 baru bangun, persiapan dan lain-lain, masih perjalanan ke sekolah kan tidak sampai ya kalau jam 7. Tadi Mas Vino saya Bu Guru lihat jam 7:15 baru sampai sekolah. Nah, kira-kira ini solusinya bagaimana ya supaya Mas Vino nantinya tidak terlambat lagi? Tidurnya bagaimana? Lebih awal ya? Kira-kira mau tidur jam berapa kalau malam? Jam 8. Sebelumnya ini Mas Vino kira-kira keyakinan kelas apa yang belum dilakukan Mas Vino pada hari ini? Ada disiplin, ada tepat waktu, ada jujur. Mana yang belum Mas Vino lakukan? Yang mana? Dan tepat waktu, pinter. Kemudian Mas Vino juga jujur dengan Bu Guru ya sekarang ya. Ya, terima kasih sudah jujur mengatakan apa kendalanya dan kita akan cari solusinya bersama. Nah, tadi salah satu solusinya Mas Vino supaya tidak terlambat akan tidur lebih awal dan bangunnya juga lebih awal ya Mas Vino. Iya. Sebelum subuh bangun Mas Vino. Nah, biar bangunnya pagi apa yang kira-kira Mas Vino lakukan? Sholat. Sebelum sholat bentanginnya gesik biar tangannya lebih awal. Minta tolong orang tua untuk membangunkan. Ya? Iya. Terus minta tolong dihidupkan alarm biar bangunnya tepat waktu. Ya? Iya. Kira-kira mau dimulai kapan Mas Vino? Nanti malam ya? Oke, Mas Vino anak hebat. Semoga Mas Vino di hari kedepannya bisa lebih disiplin dan tepat waktu ya berangkat sekolahnya. Terima kasih Mas Vino. Tos dulu sama Bu Guru. Oke. Nama saya Vino, kelas 1 SD. Akan disiplin dan tepat waktu.